khususnya di wilayah desa Sangkan Gunung ini. Jadi melalui kelompok AWT yang ada di desa Sangkan Gunung ini, saya berharap ibu-ibu yang dari Bappenas maupun dari instansi lain yang sudah hadir bisa memfasilitasi, menjembatani bagaimana kelompok yang ada di desa kami, di wilayah kami bisa diperhatikan sebagaimana mestinya. Jadi dengan situasi pandemi yang seperti ini, kelompok-kelompok kami yang ada di wilayah desa kami bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan kita semua. Jadi di samping juga kelompok AWT ini, kami juga ada kelompok-kelompok lain seperti yang sempat disampaikan tadi oleh Pak Marke. Kami di desa Sangkan Gunung sudah didirikannya kelompok sadar wisata yang dimana arahan dari pemerintah provinsi juga untuk mensupport bagaimana desa itu bisa mendirikan suatu destinasi wisata. Nah tentunya saya mewakili pemerintahan desa sangat mendukung program-program ini, dan tentunya saya kira tidak terlepas juga dari kebersihan lingkungan. Nah kebetulan kami di sini sudah berjuang bagaimana caranya mengatasi kebersihan lingkungan itu untuk mendukung suatu proses yang mana daerah itu bisa dikatakan mendirikan destinasi wisata, tentunya harus didukung dengan kebersihan lingkungan itu sendiri. Nah, maka daripada itu besar harapan kami untuk ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini bisa mendukung, artinya menyupport bagaimana agar desa kami yang ada di pelosok terpencil ini bisa kedepannya maju. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu, atas kunjungannya. Jadi apabila ada mungkin dari kelompok kami yang tidak berkenan, saya mewakili minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sekian untuk waktu, saya kembalikan. Sebelum ke lapangan lagi komen sedikit ya dari buyers ya, sebetulnya tapi kebetulan Pak Giri baru di Visio Pak Marto ya, belum sampai ke Selungbung atau belum ke Talibong ya. Silakan Pak, gimana itu Pak? Ya lapangan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Giri. Jadi saya sebenarnya nggak sebenarnya dibilang bias, sebenarnya kita pelaku UMKM juga. Karena sekarang ini yang dibutuhkan adalah sinergi antara UMKM, baik itu produser maupun juga pemasaran. Saya sendiri bernaung di bawah. Dulu saya kerja di suatu perusahaan, saya pernah juga di pariwisata. 2017 memutuskan untuk mandiri, Entrepreneur ya Pak ya, mencoba untuk yang kecil-kecil dulu. Tetapi memang dari awal karena memang pengalaman kerja saya dulu juga banyak bergelut di pertanian, sehingga saya sedikit idealis dengan bagaimana produk kita itu memang bersentuhan langsung dengan petani ataupun kelompok tani. Kita ada beberapa produk yang salah satunya adalah VCU, termasuk yang terakhir. Kita coba juga perkenalan kepada customer kita. Saya bergeraknya di lokal karena pernah bekerja di perusahaan ekspor. Bandingkan yang mana bening Pak Dinas ini buat usaha ekspor, ya? tetapi saya lihat potensi untuk lokal, apalagi Bali sebagai pasar internasional. Kita jual lokal pun sebenarnya artinya sudah internasional. Ada perbedaan antara bening. Produk-produk kita juga kita mengutamakan juga proses dengan petani. Prosesnya itu bukan kita hanya bicara jualan produk dapat untung, bukan, nanti bagaimana kita bersinergi juga dengan produser yang ada di level petani.
Salah satu produknya VCO juga yang sebelumnya juga kita ada Kacamete, itu juga berada di Karangasem juga, tapi daerahnya daerah pegunungan dekatnya Gunung Agung. Itu kita juga membentuk kelompok tani di mana kita mencoba mendampingi mereka, kita coba berbicara dengan mereka dari sisi bisnis. Karena kadang-kadang dari sisi pertanian dengan bisnis itu kadang sedikit menyimpang, dalam artian gini. Kadang-kadang maklum juga petani pasti minta instan. Bagaimana mendapat untung sebesar-besarnya hari ini, tapi tidak mungkin besok, lusa maupun bulan depan. Nah ini yang kita coba ubah dengan teman-teman di sana juga, bahwa kita butuh waktu jangka panjang. Hanya sejak 2017 kita membentuk kelompok, sedikit demi sedikit mereka mulai berubah, mindset mereka mulai ke jangka panjang. Jadi bagi kami, dari sisi kami bisa lihat ketika mereka kita bisa ajak negosiasi dari sisi supply, negosiasi dari sisi kualitas, dan juga dari sisi kesinambungan kerjasama. Sehingga harga pun akhirnya sedikit demi sedikit kita bisa menyesuaikan. Bukan berarti kita mau menekan, bukan. Karena yang kita bawa misinya adalah jangka panjang, bukan hanya untuk keuntungan hari ini saja. Kalau melihat dari perkembangan situasi saat ini, ya tentunya yang namanya pandemi, terutama di Bali, nggak ada yang tidak terdampak. Saya yakin tidak ada satupun yang tidak terdampak, kecuali mungkin terutama yang UMKM ya, itu pasti akan banyak dampaknya. Termasuk kita di awal 2020 mulai pandemi mulai masuk, itu penjualan bisa menurun sampai 50%. Tapi kita nggak menyerah, dan kita tahu bahwa kita perlu berusaha lebih. Sehingga awal tahun ini pun kita sudah mulai membaik, bahkan mendekati ke sebelum pandemi. Tapi bukan berarti kita menjual ke orang yang sama, tapi kita meluaskan produk, kita meluaskan juga pasar. Nah ini yang mungkin saya juga ingin sampaikan kepada ibu juga. Terima kasih juga sudah mensupport Bali secara umum. Tentunya juga pasti berdampak kepada kita, UMKM, petani, pelaku usaha kecil, itu pasti akan terdampak ketika memang langkah-langkah strategis itu diambil. Mungkin bukan hanya sekadar masalah keuangan juga, tetapi bagaimana merubah mindset kita. Karena kan kasarnya selama ini masyarakat Bali dinabubukan sama pariwisata. Kerjanya nggak begitu berat, hasilnya gede. Tapi itu yang mungkin menjadi, kalau menurut saya sendiri yang saya perhatikan, mungkin itulah core-nya. Bagaimana merubah mindset orang untuk mau mencoba berusaha. Karena kita bisa lihat di Denpasar ataupun dimanapun, ketika orang mau berusaha di masa pandemi seperti ini, mereka bisa hidup. Artinya apa? Artinya yang dibutuhkan usaha. Kalau dulu kan mungkin gampang, tinggal pergi ke situ kerja di hotel. Tapi sekarang yang kedua juga ini menggali potensi-potensi lokal. Ya seperti yang ibu datang ke sini, berarti itu mau melihat potensi lokal yang ada di sini. Dan setiap daerah pasti punya potensi yang berbeda-beda. Mungkin seperti yang saya bilang tadi, di Karangasem, yang di daerah Ban itu adalah ini Kacamete-nya yang berpotensi. Sudah IG Bu. Itu bisa lokal maupun pasar internasional. Kacamete. Dan mungkin tempat lain ada kopi. Mindset dan potensi yang perlu digali, diciptakan orang-orang yang mau bergerak di sana dengan serius. Nah, baru ditema dengan stimulus yang membuat mereka kesusahan mereka itu bisa teratasi.